Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi mahasiswa sekalian pada mata kuliah Teknologi Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Agroindustri. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber pencemar dan dampak limbah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang definisi dan penggolongan limbah, maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada sumber dan dampak limbah. Sumber pencemar dan dampak limbah. Sumber pencemar dan dampak limbah dapat berasal dari aktivitas manusia dan juga bisa berasal dari aktivitas alam. Misalnya adalah bencana alam, sebagaimana kita lihat pada ilustrasi di bagian kanan. Sumber pencemar. Yang pertama, sumber pencemar itu adalah industri. Bagaimana kita ketahui, proses produksi industri menghasilkan limbah. Misalnya bahan kimia, limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Kemudian yang kedua adalah aktivitas pertanian. Penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan limbah organik dari peternakan dapat mencemari tanah dan air serta menyebabkan eutrofikasi dan polusi air. Eutrofikasi adalah kondisi di mana nitrogen sangat banyak di dalam air, kemudian mendorong terbentuknya lumut ya di dalam air, ganggang dan lumut di dalam air. Kemudian yang ketiga adalah sumber domestik atau rumah tangga. Ini tidak kalah besarnya ya, limbah yang berasal dari rumah tangga. Limbah domestik seperti sampah rumah tangga, limbah organik, dan limbah domestik lainnya dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sumber pencemar selanjutnya adalah transportasi, di mana gas buang dari kendaraan bermotor yang mesinnya sudah tidak bagus lagi itu akan mencemari udara. Kemudian konstruksi. Aktivitas konstruksi juga dapat menghasilkan limbah seperti material bangunan yang tidak terpakai dan limbah konstruksi lainnya. Kemudian ada juga limbah elektronik, yaitu limbah yang berasal dari bahan-bahan elektronik yang tidak lagi digunakan oleh manusia. Yang ketujuh adalah penambangan. Proses penambangan juga menghasilkan limbah berupa air asam tambang yang dapat mencemari air tanah dan sungai ya. Kita bisa lihat bagaimana proses pertambangan yang masif itu akan berdampak sekali kepada lingkungan, termasuk menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Baik, itu tadi adalah sumber-sumber pencemar. Sekarang kita mau lihat dampak dari limbah. Yang pertama, pencemaran air. Limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai dan laut dapat mencemari sumber air dan mempengaruhi kualitas air. Kemudian yang kedua adalah pencemaran udara. Gas buang dari industri dan kendaraan serta pembakaran dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, dampak limbah ini adalah hilangnya biodiversitas atau matinya organisme hidup karena lingkungannya yang sudah tercemar. Pencemaran habitat alami oleh limbah kimia dan fisik dapat mengganggu ekosistem, mengakibatkan penurunan populasi spesies dan bahkan kepunahan. Kemudian dampak selanjutnya, lebih luas lagi, pencemaran udara, limbah dapat berakibat pada perubahan iklim. Gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dan limbah industri berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Dan yang kelima adalah kesehatan manusia. Tentu semuanya itu tadi ketika terpapar kepada manusia akan menyebabkan penurunan kesehatan manusia. Misalnya penyakit pernafasan, infeksi kulit, keracunan makanan, dan kanker ya. Misalnya dari pembakaran plastik itu akan menghasilkan dioksin
yang kalau terhirup oleh manusia itu berpotensi merangsang tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh manusia. Kemudian dampak yang keenam adalah kerusakan tanah. Kita bisa melihat bagaimana limbah, misalnya plastik, ketika itu banyak terdapat di tanah itu akan mengurangi atau menurunkan fungsi dan kesuburan tanah. Kemudian yang ketujuh adalah kerusakan ekonomi. Dampak pencemaran lingkungan dapat mengurangi nilai properti, menghancurkan industri perikanan dan pariwisata, serta meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan lingkungan hidup. Jadi ujung-ujungnya itu dampaknya juga ke ekonomi. Kalau tidak sehat tentu biaya kesehatan, biaya berobatnya tinggi. Kemudian juga sampah yang tidak terkendali itu akan menjadi efek buruk pada pariwisata misalnya, sehingga menurunkan pendapatan dari sektor pariwisata. Sebagaimana beberapa kasus viral yang pernah kita dengarkan, misalnya banyaknya sampah di salah satu daerah wisata di Bali, itu mengakibatkan banyaknya lalat, sehingga ketika ada turis datang, kemudian di video itu jadi viral, menjadi efek yang buruk bagi pariwisata setempat. Baik, itu tadi sebelumnya sudah kita paparkan tentang dampak buruk dari limbah ya. Padahal sebenarnya kita ingin mencoba memandang limbah ini bukan hanya dari sisi negatif, tapi juga dari sisi positif. Yang selanjutnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya akan coba kita diskusikan terkait dengan ini lebih dalam. Jadi limbah itu berpotensi misalnya untuk daur ulang, menjadi bahan yang bermanfaat lagi dan bernilai ekonomis. Kemudian limbah organik bisa dibuat menjadi kompos atau pupuk organik. Kemudian juga di beberapa perusahaan, limbah organik, limbah cair organik bisa digunakan sebagai input untuk biogas. Jadi ini kaitannya dengan energi alternatif. Kemudian pengolahan air limbah yang bagus akan menghasilkan air yang bisa digunakan untuk konsumsi manusia. Kemudian limbah juga bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kreasi seni, misalnya untuk pembuatan tas, kemudian pot tanaman. Kemudian juga limbah bisa digunakan kembali. Misalnya adalah botol kaca. Itu kalau tidak dipakai kan bisa digunakan lagi untuk wadah tanaman atau bahkan ada yang menggunakan untuk wadah minuman ya. Nah, kecuali botol-botol plastik yang memang fungsinya adalah sekali pakai, itu tidak boleh digunakan untuk wadah makanan dan minuman. Demikian materi kedua yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah Teknologi Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Agroindustri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.